Di tengah maraknya makanan cepat saji, kini makanan tradisional yang diolah dengan cara dikukus atau direbus kembali dilirik lagi oleh masyarakat, bahkan pedagangnya juga makin menjamur. Ya, fenomena ini muncul sebagai bentuk kesadaran masyarakat terhadap makanan bergizi dan gaya hidup sehat. Jenis makanannya pun beragam, mulai dari ubi, pisang ketela, dan kacang-kacangan. Bukan hanya karena faktor rasanya saja, sebagian masyarakat memilih makanan kukusan atau rebusan karena ingin beralih ke gaya hidup sehat. Biar sarapannya lebih sehat. Efeknya ini, yang pertama itu kalau kita habis makan nasi biasa kan ngantuk tuh. Dengan saya ganti pakai ini ngantuknya hilang. Yang pertama. Yang kedua untuk laparnya lebih lama. Jadi lebih tahan lapar daripada kalau kita makan nasi sih. Ya biar sehat aja, camilan yang menyehatkan. Enggak, kalau gorengan kan sering batuk, bisa jadi batuk, bisa jadi apa ya, penyakit lah kalau gorengan. Iya, kalau ini kan lebih sehat, enak rebus-rebusan. Tingginya permintaan masyarakat terhadap makanan sehat, para pedagang ikut panen cuan. Salah satunya adalah Alfian yang sudah 1 tahun menekuni profesi sebagai penjual makanan kukusan dan rebusan. Biasanya ia mulai berjualan mulai pukul setengah 6 pagi hingga 10 pagi. Namun seringnya sih dagangannya habis sebelum waktu tutup. Rata-rata harga makanan kukusan atau rebusan ini cukup terjangkau. Dibanderol mulai dari Rp1.500 hingga Rp2.000 per buah. Sebagian masyarakat mengkonsumsinya sebagai menu sarapan untuk mengisi energi sebelum beraktivitas. Dari segi gizi, makanan yang direbus atau dikukus lebih sehat dibandingkan dengan yang diolah dengan cara digoreng karena lebih rendah kalori dan lemak jenuh. Dalam proses pemasakannya, bahan makanan matang merata tanpa merusak vitamin dan mineral. Bedanya apa? Kukusan sama rebusan memang kedua cara mengolah makanan ini lebih bagus dibandingkan dengan makanan yang digoreng karena tidak menyerap lebih banyak minyak seperti itu. Nah, bedanya apa kalau dikukus dan juga direbus? Kalau dikukus dia lebih sedikit berinteraksi dengan air sehingga tetap menjaga kandungan gizinya terutama vitamin B dan juga C-nya tetap lebih tinggi di makanan dibandingkan dengan direbus. Karena kalau direbus kan lebih banyak berinteraksi dengan makanan. Seperti itu, jadi untuk vitamin dan mineralnya lebih banyak luruh bersama dengan air seperti itu. Meski lebih sehat, namun ahli gizi tetap menyarankan agar sajian ini tidak dijadikan menu tunggal. Jika sumber karbohidrat, maka tetap harus disandingkan dengan zat protein yang cukup, sehingga gizi yang didapatkan tubuh tetap seimbang. Senada dengan tren video challenge yang sempat ramai di media sosial, di mana Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin dalam akun Instagramnya mengunggah sarapan sehat padat nutrisi, kombinasi menu kukusan dan rebusan versi gizi seimbang. Harganya sekitar 10 ribuan. Apa yang buat saya senang? Ternyata udah banyak sekarang orang jualan makanan sehat seperti ini. Hebat kan mereka? Tapi tetap jangan lupa kalau kita makan gizinya harus seimbang. Ada proteinnya, ada karbohidrat kompleksnya, ada buahnya, seratnya. Nah ini juga ada protein nabatinya. Jangan lupa ya teman-teman. Jadi ingat ya, tetap konsumsi dalam porsi tepat dan wajar, serta perhatikan gizi seimbangnya. Stay healthy and happy. Tim Liputan Surabaya, Jawa Timur.